Menjauhi kebebalan. Refleksi pagi 1647. Apa yang tidak layak bagi orang bebal? Mari kita lihat gambarannya di Amsal 26 ayat 1. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Saudara-saudara, salju di musim panas dan hujan di waktu panen itu memang sangatlah jarang terjadi dan sama sekali tidak diharapkan. Itulah sebabnya hal ini kemudian dipakai untuk menggambarkan ketidaklayakan bagi seorang bebal untuk menerima kehormatan di mata Allah dan manusia. Dalam ajaran kepada jemaat di Roma 14 ayat 18 untuk hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, Rasul Paulus menekankan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Di mata Allah, kehormatan memang tidak layak bagi orang bebal. Saudara-saudara, seorang yang bebal di mata Allah adalah seorang yang walaupun sudah mendengar petunjuk firman Tuhan, tetapi dengan sengaja ia memilih untuk tidak melakukannya. Hal ini digambarkan oleh Yesus Kristus di Matius 7 ayat 26 sebagai upaya membangun rumah di atas pasir. Bila banjir, tantangan dan kesulitan melanda, orang bebal itu akan rubuh dan hancur karena apa yang dilakukannya itu tidak dikenan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita terus berupaya untuk hidup di dalam ketaatan dan menjauhi kehidupan yang bebal. Marilah kita belajar menjadi orang bijak dengan terus tekun mendengarkan nasihat firman Tuhan dan terus belajar untuk menaatinya. Tidak selalu kita berhasil, tetapi di dalam pertolongan Roh Kudus, semakin lama kita akan semakin dimampukan untuk hidup bijak. Tidak takut kutukan. Refleksi pagi 1648. Karena rasa marah, dengki atau tidak suka, seseorang bisa saja mengutuk orang benar secara sembarangan. Apa gambaran Amsal untuk kutuk yang seperti itu? Mari lihat Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Saudara-saudara, burung pipit dan burung layang-layang telah ada di tanah Kanaan sejak waktu dulu. Burung-burung ini seringkali terlihat terbang ke sana kemari tanpa arah tertentu. Hal inilah yang digunakan Amsal untuk menggambarkan kutukan tak beralasan yang ditujukan kepada orang benar. Kutukan seperti itu pastilah tidak akan mendarat pada orang yang mau hidup di dalam takut akan Tuhan, karena tangan Tuhan akan senantiasa melindunginya dari mara bahaya. Saudara-saudara, seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan seringkali tidak disukai oleh orang yang jahat, karena kehidupan orang benar itu seakan-akan menelanjangi segala perbuatan buruk orang yang jahat itu. Seperti terang yang mengusir kegelapan ataupun garam yang mencegah pembusukan, demikian pula kehadiran orang benar di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Tidaklah heran bila kehadiran orang benar akan menggelisahkan hati orang jahat, sehingga ia akan mengutuki orang benar. Meskipun demikian, orang benar tidak perlu takut karena segala kutuk itu pastilah tidak akan mengena padanya,
Karena Tuhan berjanji di Mazmur 23 ayat 4 bahwa Tuhan senantiasa akan melindunginya sewaktu orang benar itu ada di dalam lembah kekelaman. Karenanya, mari terus berpegang pada Tuhan. Tidak bebal. Refleksi pagi 1649. Apa gambaran Amsal untuk seorang bebal yang tidak mau diajar? Mari lihat gambarannya di Amsal 26 ayat 3. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Saudara-saudara, di dalam Amsal, yang disebut dengan orang bebal itu adalah orang yang tidak mau menaati Tuhan dan tidak segan-segan untuk bertindak jahat. Bahkan, orang bebal atau fasik itu hendak melawan Allah seperti yang diungkapkan di Mazmur 10 ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Seperti kuda ataupun keledai, orang bebal yang mengeraskan hatinya akan mengalami hajaran Tuhan seperti yang terjadi dengan Firaun di kitab Keluaran yang mengeraskan hati untuk melawan kehendak Allah. Saudara-saudara, Mazmur 1 memberikan perbandingan antara orang benar yang mau menaati Tuhan dan orang fasik yang tidak suka akan jalan Tuhan. Orang yang mau belajar hidup benar digambarkan sebagai pohon yang tumbuh subur, berbuah pada musimnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian dengan orang bebal atau fasik. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Tuhan dan jalan kehidupannya hanya menuju kebinasaan. Meskipun demikian, karena kasih-Nya yang besar, Tuhan akan selalu mengingatkan orang percaya melalui didikan, ajaran, bahkan sesahan seperti yang disampaikan di Ibrani 12 ayat 5 dan 6 untuk mengingatkan kita supaya kita tidak hidup bebal. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang bebal. Mari kita belajar hidup benar. Tidak ikut menjadi bebal. Refleksi pagi 1650. Bagaimana seharusnya sikap seorang yang bijak bila ia ditanya secara tidak semestinya atau dituduh yang bukan-bukan oleh seorang yang bebal? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 26 ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Saudara-saudara, seorang yang bijak akan berupaya untuk menjawab setiap pertanyaan secara bijak pula. Ia tidak akan menjawab di dalam ledakan kemarahan, arogansi, sok tahu, umpatan, ataupun tuduhan sembarangan. Ia akan berupaya untuk tidak ikut-ikutan terjerumus di dalam kebodohan orang bebal, walaupun ia di dalam keadaan terdesak sekalipun. Orang bijak yang takut Tuhan ini akan selalu mendapat kekuatan dari Tuhan karena ia senantiasa menyandarkan kehidupannya pada Tuhan. Saudara-saudara, Raja Daud di Mazmur 16 ayat 8 menyerukan, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Seperti yang diteladankan Raja Daud, orang percaya pun harus senantiasa mengorientasikan kehidupannya hanya kepada Allah, karena inilah sumber hikmat dan kekuatan dari setiap orang percaya. Kalaupun suatu saat ia dituduh atau ditanya yang bukan-bukan untuk menyudutkan atau menjebaknya, ia akan tetap bisa bersikap tenang karena ia menaruh percaya kepada Tuhan. Ia akan belajar untuk tidak terpancing emosinya dan tidak ikut-ikutan bertindak bodoh. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Inilah sumber hikmat dan kekuatan kita dalam menghadapi setiap tantangan.